Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Hukum Internasional Universitas 17 Agustus 1945 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang Castle Doctrine. Castle Doctrine adalah prinsip hukum yang memberikan hak kepada seseorang untuk melakukan pembelaan diri dengan menggunakan kekuatan, termasuk kekuatan yang mematikan, tanpa kewajiban untuk mundur apabila terjadi serangan di dalam rumah atau tempat tinggalnya. Prinsip ini memberikan perlindungan hukum kepada individu untuk mempertahankan keselamatannya atau dirinya dari ancaman berbahaya atau mematikan yang dilakukan oleh penyerang yang memasuki wilayah propertinya. Properti yang dimaksud adalah bisa saja tempat tinggal, mobil, atau kediaman yang sedang ia berada. Istilah Castle Doctrine ini berasal dari negara Inggris pada abad ke-17 yang mengatakan adalah rumahku adalah istanaku, dan Amerika mengadopsinya dengan nama Castle Doctrine, yaitu adalah rumah adalah istana bagi setiap orang. Oleh karena itu, prinsip ini menegaskan bahwa seseorang berhak membela dirinya di rumahnya sendiri tanpa harus menghindar, mundur, ataupun melarikan diri dari ancaman tersebut. Jadi, dalam perspektif hukum, Castle Doctrine ini mengakui hak-hak seseorang untuk melakukan pembelaan diri. Jadi, ketika seseorang memasuki properti tanpa izin, maka orang tersebut layak untuk melakukan pembelaan tanpa dikenai sanksi hukum pidana. Di Amerika, Castle Doctrine telah diadopsi. Nah, di sini perlindungan hukum diberikan secara legitimasi untuk menggunakan kekerasan, dapat dengan berupa pembunuhan dengan melakukan penembakan terhadap orang yang memasuki properti tersebut secara ilegal ataupun tanpa izin orang tersebut. Sementara itu, di Indonesia diatur dalam pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan, ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Jadi, secara perspektif hukum, Castle Doctrine memberikan perlindungan hukum bagi para korban dari ancaman para pelaku kejahatan. Dalam penerapan Castle Doctrine, tentunya harus ada unsur-unsur yang dipenuhi. Karena dalam membela diri, tidak semerta-merta kita bisa menghabisi nyawa orang secara cuma-cuma. Unsur yang harus dipenuhi adalah ketika ada orang yang memasuki properti kita dan ingin melakukan kejahatan, yang pasti harus ada serangan nyata yang bersifat fisik. Contohnya apa? Misalnya pemukulan, adanya ancaman dengan senjata, atau kekerasan-kekerasan lainnya. Berikutnya adalah ada pembelaan untuk diri sendiri dan demi melindungi orang lain. Ketika kita merasa sangat terancam dan orang sekitar kita juga terancam, kita punya hak untuk membela diri sendiri, bahkan mempertaruhkan sampai nyawa terakhir kita. Yang berikutnya adalah penghormatan terhadap kesusilaan. Ini bisa dicontohkan dalam kasus asusila atau contohnya kejahatan seksual. Jadi para korban boleh membela diri, bahkan jika harus pilihan terakhirnya adalah menghabisi nyawa dari para pelaku kejahatan tersebut, itu diperbolehkan dalam Castle Doctrine.
Yang kemudian pembelaan terhadap harta benda. Misalkan ada perampok datang ke rumah untuk mencuri barang, lalu kita mengetahui kejahatan tersebut, kita boleh melawan. Dan opsi untuk menghabisi nyawa pelaku kejahatan tersebut haruslah dalam posisi paling terakhir. Jika masih ada upaya-upaya lain yang bisa dilakukan tanpa menghabisi nyawa, itu sangat diperbolehkan. Tetapi jika sudah tidak ada lagi upaya yang bisa dilakukan, maka menghabisi nyawa pelaku kejahatan tersebut itu dilegalkan bagi korban. Baik, selanjutnya adalah contoh kasus seperti yang ada di Amerika, tepatnya di Alabama. Ada seorang anak yang berusia 16 tahun menembak seseorang yang tidak ia kenali memasuki pekarangan rumahnya hingga pria tersebut mengalami luka tembak. Namun, anak tersebut tidak dapat dijerat atau dapat tuntutan hukum karena adanya Castle Doctrine. Hal itu terjadi karena pria yang memasuki pekarangan anak tersebut telah melanggar ketentuan. Hal itu berbeda dengan yang ada di Indonesia, bahwa ada kasus seorang korban yang hendak dibegal, lantas ia membela diri dan melukai begal tersebut. Namun pada akhirnya polisi menetapkan korban yang membela dirinya tersebut sebagai tersangka terlebih dahulu. Hal itulah yang membedakan adanya kebijakan Castle Doctrine yang ada di Amerika dengan yang ada di Indonesia. Kesimpulan dari kelompok kami tentang Castle Doctrine ialah apabila Castle Doctrine diterapkan di Indonesia harusnya diatur secara khusus sebagai sebuah doktrin seperti di Amerika Serikat, di mana prinsip-prinsip pembelaan diri dalam situasi darurat tetap diakui dan dilindungi oleh hukum. Castle Doctrine menegaskan bahwa rumah ataupun tempat tinggal kita adalah tempat di mana kita bisa berkuasa untuk melindungi diri kita. Apabila setiap individu berhak membela diri dari ancaman yang membahayakan keselamatan dirinya dan hak-hak dalam hukum tersebut. Hukum dalam Castle Doctrine memberikan perlindungan penuh terhadap tindakan pembelaan diri yang dilakukan secara terpaksa dan proporsional di dalam rumah. Lebih jauh lagi, pembelaan diri itu tidak hanya dibatasi di tempat tinggal, melainkan dimanapun orang itu berada, setiap individu itu berada apabila seorang individu itu merasakan bahaya. Juga selama terdapat ancaman yang nyata dan unsur-unsur pembelaan. Dalam situasi ini, setiap orang berhak mempertahankan diri dari ancaman yang membahayakan sesuai dengan prinsip Castle Doctrine. Apabila diterapkan di Indonesia, mungkin perlu ada perubahan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ataupun dari KUHP. Karena untuk sementara yang diterapkan di Indonesia masih belum bisa secara penuh dan secara nyata untuk menerapkan Castle Doctrine di Indonesia. Demikian hasil analisa kelompok kami tentang Castle Doctrine. Semoga memberikan pemahaman yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.